Tahu, untuk nguji, untuk jatuhkan segala macam. Ini yang saya kagum. Dilayani juga, saudara. Diladeni. Ajak diskusi. Sampai panjang sekali. Saya terharu sekali. Lama diskusinya, cukup panjang. Lihat ayat 21. Ayat 21, ada kata apa pertama? Lalu, jadi sambung bukan? Yesus pergi dari situ dan jadi dia tuh masih ingin menyendiri walaupun dia capek. Saya ulangi. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Jadi dia sudah nggak mau lah di pantai lagi dikejar orang terus. Udah jalan darat saja ke Sidon dan Tirus. Itu bukan di Danau Galilea. Saudara, ada siapa lagi? Maka datanglah seorang perempuan Kanaan. Bukan orang Yahudi. Yesus tolak? Tidak. Dilayani lagi, saudara. Itu yang saya terharu sekali. Ayat yang ke-29. Kalimat apa? Setelah itu. Jadi masih sambung bukan? Ini kronologis. Setelah meninggalkan daerah itu, Tirus dan Sidon. Tuhan kita berpikir, ini enaknya kemana? Naik perahu dikejar. Jalan ke darat dikejar. Setelah meninggalkan daerah itu, Yesus menyusur pantai Danau Galilea. Jadi sudah jalan kaki saja, nyusur pantai. Naik ke atas bukit, lalu duduk di situ. Duduk. Karena dia ingin menyendiri. Saudara bisa bayangkan, begitu duduk, diam, baru duduk. Ayat 30 bilang apa? Nah, kemudian nggak cuma orang banyak, tapi orang banyak berbondong-bondong datang kepada. Berbondong-bondong. Saudara perhatikan. Baru duduk. Ini yang kita harus perhatikan. Membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus. Dan Yesus bagaimana? Menyembuhkan mereka semuanya. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang lumpuh sembuh dan semuanya. Ayat 32. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah berapa hari? Sudah 3 hari mereka mengikut aku. Terima kasih, dan mereka tidak mempunyai makanan. Saya kagum. Jadi ini retreat 3 hari tanpa panitia. Luar biasa. 3 hari mereka ngikuti aku. Dan mereka nggak punya makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan. Perhatikan. Berarti baru 3 hari yang lalu, mujizat apa? 5 roti 2 ikan, mengenyangkan puluhan ribu orang, dan sisa. Dan ternyata sampai hari yang ketiga itu, potongan-potongan roti yang dibawa sekeranjang-sekeranjang 12 itu belum habis. Karena ditanya oleh Tuhan Yesus. Kata murid-muridnya kepadanya, lihat ini. Kata murid-muridnya, bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya? Kira-kira kalau saudara yang jadi Yesus punya murid segoblok-goblok itu diapakan enaknya? 3 hari lalu kamu itu ngelihat apa? Sekarang sudah nggak percaya lagi. Nah, betul tidak, saudara? Coba perhatikan. 3 hari yang lalu. Dan potongan roti sisa masih ada. Kamu bisa mengatakan lagi di tempat sunyi mau kasih makan bagaimana? Tapi Yesus nggak pernah emosi seperti itu. Ayat 34. Kata Yesus kepada mereka. Nah, lihat nih. Yesus ngomong apa kepada mereka? Berapa roti ada padamu? Maksudnya sisanya. Nah, sekarang ayo kita buat drama. Kita peragakan. Kalau saudara yang jadi murid, jawaban mereka yang cuma 1 kata pendek, itu bagaimana intonasinya? 7, gitu loh. Kenapa ditanya? Marah bukan mereka? Bayangkan, jawabannya gak enak sekali. Tuhan Yesus tanya baik-baik.
Ada berapa roti? Kan lembut bukan pertanyaannya. Jawabannya nggak ada. 7. Marahin. Nggak ada kata lain. Ini luar biasa. Matius mendengarkan jawaban murid-murid itu. Wih, hebat. Jawab mereka. Dan ada lagi beberapa ikan kecil. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Nah, ini yang luar biasa. Terjadi mujizat lagi, saudara. Makan sampai kenyang, ayat 37. Ayat 39, lalu Yesus menyuruh orang banyak itu pulang. Lihat, dia masih terus tujuannya. Lalu ia naik perahu dan bertolak kemana? Ke daerah Magadan. Masih cari tempat sunyi bukan? Ayat 1 pasal 16. Kata apa pertama? Nah, walaupun ini beda pasal, tapi kata sambung kemudian menunjukkan ini masih sambung. Bayangkan, kemudian datanglah orang Farisi dan Saduki. Datang lagi nih kelompok yang lain, hendak mencobai Yesus. Ini yang saya harus belajar, kita harus belajar. Dilayani itu diusir. Pada saat tahu untuk apa ini datang? Dilayani, sudah. Terus mereka diskusi sampai ayat yang ke-13. Sambung. Kata apa? Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Sambung. Diskusi dengan murid-muridnya, saudara. Jadi dia belum sempat istirahat. Saya langsung lompat ke pasal 17 ayat yang pertama, saudara. Berapa hari? 6 hari kemudian. Baru dia bisa menyendiri di gunung. Dan cuma berempat. Bersama Petrus, Yohanes, Yakobus. 6 hari kemudian. Setelah kita membaca kisah ini. Betapa jahatnya kita kalau menamakan diri hamba Tuhan. Kita nggak mengurus orang. Tapi kita sibuk ngurus aset. Awas. Orang. Jangan ngurus ibadah banyak-banyak. Ibadah biar jalan apa adanya. Saya sedih kalau melihat banyak gereja maunya yang hebat, yang wah. Supaya yang datang betah. Ini bukan nightclub atau karaoke. Ngerti kata itu? Gereja ditipu iblis habis-habisan. Hanya untuk buat 1 kali ibadah. Yang paling lama 2,5 jam. Karena gak bisa lebih dari itu. Sewanya mahal kalau lebih dari itu. Atau kalau tidak akan dipakai kebaktian yang kedua. Atau ketiga. Saya pernah menghitung. 1 kali ibadah. Minimal 3 hari kerja habis. Kok bisa? Dengar, ini minimal. Bisa 4 hari kerja. Tergantung gereja itu arahnya kemana. Pasti perlu hari untuk doa jemaat. Buat ibadah. Betul tidak? Yang pernah bergereja akan tahu. Pasti harus siapkan warta. Nyusun warta. Pasti perlu latihan musik. Betul? Pasti perlu ini. Kalau ada tamburin, ada latihan tamburin. Hitung. 1 kali ibadah. Yang cuma habis kira-kira 2,5 jam. 3 hari kerja habis. Karena untuk latihan, untuk doa, untuk warta, untuk semuanya itu. Dan itu rutin. Hasilnya cuma 1, ibadah. Kapan kita ngurus orang-orang yang ada di luar kita? Yang sasaran utama Bapa kita adalah mereka. Iman kita harus kita tingkatkan, itu betul. Saya senang menemukan kata muaranya di mana. Kita buka 2 Petrus pasal yang pertama. Iman yang kita punya, iman dalam jemaat, iman dalam hidup gereja. Itu kemana? Ujung-ujungnya itu kemana? Kita harus tahu. Saya punya prinsip begini. Mungkinkah Tuhan menciptakan sungai, lalu dia lupa buat muara? Coba jawab. Mungkin tidak. Tidak mungkin. Hukum alam berkata, kalau ada input harus ada output. Maka itu kenapa semua mesin harus punya knalpot. Kalau tidak bagaimana? Meledak. Maaf saya cuma ngomong saja. Maka itu tidak mungkin Papa disuruh buat mulut lupa buat pantat. Itu enggak mungkin.